Halo semuanya, nama aku Mahardutya Jati Satrio Prabowo, biasa dipanggil Bubu. Kelas 12 IPA 2, umur aku 16 tahun. Nama aku Adira Riculin Arkosan, bisa panggil aku Adira, kelas 10-3, umur aku 15 tahun. Ya, nama saya Satya Damba Pramudita, biasa dipanggil Satya, kelas 11-4, umur saya 16 tahun. Nama aku Andriana Aritonia, biasa dipanggilnya Dea. Aku sekarang kelas 11 dan umur aku 16 tahun. Nama saya Muhammad Rizky Rahman Maulana, biasa dipanggil Rizky. Saya kelas 11 dan usia saya 16 tahun. Oke, rencana saya setelah lulus SMA itu, saya emang dari dulu ke dunia politik, jadi kemungkinan akan masuk ke hukum. Saya akan mengambil di jurusan manajemen bisnis atau bisnis internasional atau manajemen investasi. Kemungkinan besar karena aku ngambil ujian A-level, aku mungkin bakal ngambil kuliah di luar negeri. Rencana aku masuk kuliahnya itu masih bingung sih antara UI atau ITB. Tapi selain dari kuliah, aku tuh pengen banget ngembangin soft skill dan hard skill aku di luar dari kampus, yaitu dengan ikut organisasi, terus abis itu ikut lomba-lomba seperti startup sampai tahap internasional. Ada banget, jadi dari kecil memang aku tuh disugesti sama papa aku untuk masuk ke Universitas Teknologi Bandung. Aku mau masuk jurusan teknik, tekniknya sih juga belum tahu mau apa, tapi antara elektro atau mesin. Tapi nggak jauh-jauh banget, mungkin di Korea atau di Switzerland. KAIS. Berarti jurusan yang dimiliki adalah hukum. Jurusan yang hukum, betul. Nah, kalau itu sih sampai sekarang belum tahu. Cuma lihat perkembangannya nanti akan seperti apa. Rencananya mungkin jurusan teknik kimia. Ada dari EduFair kemarin, ada SGU, setelah itu di Indonesia ada Universitas Indonesia atau ITB. Aku pengen banget masuk jurusan sistem informasinya sih, Mas. Saat ini saya lebih prefer kuliah di luar negeri karena saya tertarik untuk bertemu dengan orang-orang yang memiliki latar belakang dan budaya yang beda dengan saya agar saya dapat memiliki skill sosialisasi yang baik. Setelah itu saya ingin tahu bagaimana cara orang-orang di luar sana berpikiran dalam mengelola suatu bisnis Dalam negeri. Ya karena kalau dalam negeri sebenarnya lebih siap kuliah dalam negeri. Karena kalau dari luar negeri emang dari dulu tuh belum ada rencana untuk kuliah di luar negeri. Siapnya dalam hal Mental sih. Karena begini, sebenarnya dari dulu karena memang belum ada rencana untuk kuliah di luar negeri, makanya dari dulu selalu mimpi untuk kuliah di dalam negeri. Jadi emang dari dulu emang mentalnya udah siap kuliah di dalam negeri. Kalau misalkan ada kesempatan, tentu aja aku pengen banget kuliah di luar negeri juga. Tapi sampai sekarang memang yang masih menjadi universitas impian aku nih ITB. Tapi kalau misalkan tidak menutup kemungkinan juga, aku pengen juga kuliah di luar negeri. Ya, kalau misalnya itu pasti pilihnya yang di luar negeri dong, karena kan itu impian aku dari awal. Tapi bukan berarti kalau misalnya aku dapetin dalam negeri, kalau misalnya aku nggak dapet yang di luar negeri terus dapet di dalam negeri, jelek juga gitu. Sedih sih, soalnya kalau di kuliah kan bisa dapat materi yang lebih detail, lebih dalam. Oke. Yang pasti aku nggak berhenti sampai situ aja. Aku mungkin akan mengembangkan soft skill dan hard skill aku gitu. Sebenarnya masih banyak cara untuk meraih pendidikan. Salah satunya kan banyak orang yang memang belum bisa untuk masuk ke jenjang kuliah. Dan makanya beberapa orang bekerja. Nah, kalau misalkan saya dihadapkan dengan situasi seperti itu, maka saya akan mengikuti rencana kebanyakan orang, yakni bekerja dulu. Kalau misalnya kayak gitu, kayaknya aku bakal nyari kerja sih yang pertama. Karena ya pastinya mau ngapain lagi gitu kan, udah nggak kuliah. aku akan bekerja di usaha ayah saya dan meneruskan usaha ayah saya sekalian belajar bagaimana cara berbisnis. Tapi mungkin juga ada banyak alternatif lain, mungkin kayak ngambil kursus atau memperdalam skill-skill lain gitu. Dan di sini, saya berpikir bahwa pendidikan itu bisa diraih secara progresif. Makanya tidak perlu jenjang waktu yang singkat, tetapi kita bisa meraih itu dengan progresif. Gitu. Menurut aku, asal orang itu punya skill yang cukup,
dia nggak perlu sampai kuliah. Tapi sampai sekarang Indonesia sendiri masih ada stigma kalau misalkan orang nggak kuliah itu tuh susah banget keterima kerjaannya. Aku juga merasa seperti itu, jadi dan itu stigma itu beredar ya di seluruh pekerjaan di seluruh Indonesia sampai sekarang. Tapi menurut aku sekali lagi asal orang itu punya kompetensi yang cukup dan dia sebenarnya dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan oleh dunia sekarang, menurut aku sih nggak terlalu penting gitu. Makanya sekarang opini saya sih untuk minimal jenjang pendidikan itu S2 sebenarnya. Iya, kembali lagi. Kalau menurut saya pribadi pendidikan itu penting untuk memajukan bangsa. Kalau saya ambil contoh, karena saya anak sejarah, saya mungkin ambil contoh ke Jepang dulu waktu perang. Jepang waktu dinuklir oleh Amerika, waktu dibom atom oleh Amerika, itu justru bukan mengembalikan kekuatan militernya lagi, tetapi pemimpin Jepang itu bertanya, ada berapa guru yang tersisa di Jepang? Dan dari sini sih, saya mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya pendidikan itu lebih penting untuk memajukan sebuah bangsa. Oleh karena kalau misalkan suatu masyarakat dalam suatu bangsa itu memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maka akan cepat negara itu akan berkembang. Gitu. SMA udah cukup sih, karena kan SMA itu sebenarnya waktu fase dimana kita ini mengeksplorasi potensi yang ada di diri kita. Kemudian setelah SMA baru kita fokus untuk mencapai, untuk memaksimalkan potensi yang ada di diri kita. Tidak sama sekali. Karena kalau kita lihat justru misalkan pendirinya Alfamart saja dia hanya lulusan SD. Terus juga beberapa teman ayah saya yang saya kenal itu memang mereka ada yang gagal di SMA, nggak naik kelas 2-3 kali, tapi akhirnya mereka bisa menjadi orang sukses. Menurut saya itu kembali kepada diri kita sendiri, apakah kita mau terus berkembang atau mau stay di comfort zone saja. Kalau dibilang syarat untuk menjadi sukses, enggak juga. Maksudnya kita banyak lihat pasti kayak ada orang-orang yang sukses tapi dulunya lulusan SD doang atau lulusan SMP doang. Tapi menurut aku sendiri itu kayak one in a million chance gitu. Jadi belum tentu orang-orang biasa tuh bakal bisa sukses kalau cuma punya itu doang. Jadi kalau misalnya kita bisa, kenapa enggak? Karena ya itu, karena banyak juga orang yang nggak punya gelar tetap sukses. Enggak sama sekali. Karena aku lihat kebanyakan terakhir-terakhir ini banyak orang yang cuma sarjana untuk dapetin gelar sarjananya aja. Tapi mereka nggak nangkep. Jadi mereka sama kuliah cuma untuk ngambil gelar sarjana aja. Mereka nggak nangkep apa hal-hal yang harus dapetin sama kuliah itu sendiri. Gitu sih. Makanya banyak belakangan ini kan ada yang cuma kayak tes tembak sarjana langsung gitu untuk cepet dapet kerjaan. Yang penting lulus S1 deh gitu kan. Jadi menurut aku terlepas dari itu, menurut aku kuliah sangat penting nih sekali lagi. Karena memang sampai sekarang standar Indonesia sendiri, standar pekerjaan di Indonesia sendiri masih pertama kali dilihat adalah sarjananya. Tapi terlepas daripada itu semua, kompetensi apa yang kamu miliki itu yang lebih penting sih. Oke, menurut saya gelar itu tidak bisa dikatakan jadi stimulus untuk seseorang menjadi sukses. Karena apa? Bahkan sarjana aja kalau misalkan ilmunya tidak diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari, maka itu sudah tidak bisa dikatakan sukses. Makanya bagi saya pribadi, sarjana yang optimal itu di manapun itu adalah sarjana yang bisa mengimplementasikan ilmunya di kehidupan sehari-hari. Gitu. Gelar sarjana ini penting, tapi yang lebih penting dari gelar sarjana ini adalah proses bagaimana kita mendapatkan gelar itu. Pasti banyak yang akan kita korbankan untuk mencapai gelar tersebut. Misalnya waktu bermain dan waktu bersenang-senang bersama teman, atau mengurangi waktu bersama keluarga. Setelah itu kita juga harus fokus dalam belajar, kita juga harus berinovasi dengan ide-ide baru. Kalau menurut aku sendiri, sarjana itu perlu banget. Jadi emang kuliah itu penting, apalagi sekarang kalau misalnya kita mau nyari kerja, yang pertama kali dilihat pasti lulusan apa gitu kan. Jadi menurut aku S1 itu penting banget. 9. Untuk gelarnya doang menurut saya 7. Kasih 9 lah, 9,5. 8 mungkin. Untuk aku sendiri 10 tentu saja. Selamat. Cerdas. Keren. Aku merasa bangga banget sih, Miss. Sebenarnya sebagai seorang pelajar sendiri, aku nggak tahu ya apa aja yang mereka sudah hadapin. Aku sering banget ngeliat di IG mereka, perjuangan mereka menyelesaikan skripsi,
perjuangan mereka sidang, harus revisi, harus ngelembur sampai malam selama beberapa bulan. Aku jadi pas mereka udah sarjana, udah memakai toganya, rasanya tuh bangga sekali, Mas. Jadi aku sangat-sangat appreciate untuk kakak-kakak sarjana karena kalian keren banget ya. Semangat dalam hidupnya, dalam karirnya, dan semoga mendapatkan apa yang kalian inginkan. Selamat udah bisa lulus, susah kan, susah. Oke, saya melihat mereka cerdas karena mereka sudah bisa memperjuangkan, sudah bisa mengupayakan pendidikannya dari awal dia tidak tahu apa-apa sampai mereka lulus. Begitu. Oke, kalau tanggapan saya mengenai Hari Sarjana Nasional, saya melihat ini adalah manifestasi dari pemerintah, tepatnya Kementerian Pendidikan, untuk mengapresiasi kakak-kakak kita yang udah lulus menjadi sarjana. Oke, menurut saya sih hari ini cukup penting karena kakak-kakak kita yang sudah lulus sarjana itu sudah memperjuangkan dan sudah mengupayakan segala sesuatunya untuk mereka menjadi lebih baik lagi dalam segi pendidikan. Jadi menurut saya itu. Oke, kalau gitu, thank you Rizky. Oke, sama-sama. Dadah. 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 Bye-bye!